Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjelaskan soal eh, apa namanya, drafting, eh, mendompleng di MotoGP. Istilah lebih terkenalnya towing ya. Towing itu artinya eh, mengikuti musuh sehingga kecepatannya enggak pokoknya towing itu mengikuti lawan dengan dekat sehingga bisa drafting, bisa memanfaatkan lowong angin atau bisa dibantu melawan angin sehingga motornya nggak lambat. Apa sih towing itu ya? Terus pokoknya ngikutin yang lain, memanfaatkan aerodinamika motor yang di depan. Motor yang depan jadi tameng anginnya kita. Itu towing. Ini tentunya ada jarak dan perbedaan secara horizontal kiri kanan itu ada limitnya lah, yang jelas towing itu. Jadi motornya harus dekat, terus nggak boleh terlalu ke samping, harus pas persis di belakangnya. Kalau dari pengalaman penulis ya, kecepatan nggak tinggi ya, nggak kecepatannya MotoGP, tapi sekitar 90-100 gitu. Towing itu jaraknya sekitar berapa ya, kurang dari 5 meter. Jadi kalau lebih dari 5 meter kita sudah seperti melawan angin sendiri. Jadi jarak dengan motor depan harus kurang dari 5 meter. Agak miring sedikit nggak Pak? Towing ini sebenarnya kalau untuk mobil ya, itu membantu mempercepat, nggak cuma yang depan tapi yang belakang. Nggak cuma yang belakang tapi juga yang depan. Jadi yang depan pun bisa ikutan cepat. Karena apa? Yang depan nggak ada namanya backflow ya, angin buritan itu loh. Apa sih namanya? Rear drag, lupa pokoknya. Kalau di mobil itu hambatan belakang juga berkurang. Karena hambatan belakang berkurang, ya otomatis kecepatan kecepatan mobil nambah. Kalau di MotoGP nggak tahu ya, kayaknya sih enggak, karena ya MotoGP kan ramping-ramping ya. Jadi kalau di MotoGP itu yang untung sepertinya cuma yang belakang. Yang depan nggak dapat untung sama sekali. Nah, towing ini adalah merupakan salah satu hal yang dibolehkan kalau di balapan. Dibolehkan. Jadi ya termasuk salah satu trik lah. Selama balapan silahkan towing. Tapi selama free practice, latihan bebas, dan kualifikasi itu towing adalah sesuatu yang dianggap gak terpuji. Dikritik, dikomplain, ada yang komplain, ada yang kritik. Penulis nemunya yang berita WSBK aja ya, yang untuk entah kenapa nggak ada.
Jadi apa, towing itu kalau saat kualifikasi itu dianggap gak sportif. Karena apa? Ya namanya kualifikasi itu adalah untuk menentukan motor mana yang paling kencang kemampuannya. Motor mana kalau dibiarkan jalan sendiri bisa paling kencang. Tujuannya apa? Ya tujuannya waktu balapan nanti biar yang kencang itu nggak terhalangi oleh yang lambat. Tujuannya itu. Jadi tujuannya kualifikasi itu adalah untuk sirkuit tertentu, biar balapan itu nggak saling salip menyalip. Kalau tujuannya sebaliknya, seperti misalnya di balapan best motoring hot version yang pembalap paling cepat justru ditaruh paling belakang sesuai dengan lap time. Jadi di best motoring itu ada tradisi untuk menempatkan mobil yang paling kencang itu paling belakang. As usual, grid positions in accordance with the lap times of the timed qualifier. Slower cars in front, Gansan in the Porsche. Karena kendaraan yang diuji coba itu kan macam-macam, performanya juga macam-macam. Jadi misalnya ada Lamborghini lawan Subaru misalnya, kan kemampuannya beda. Itu ya Subarunya ditaruh di depan. Nanti dilihat waktu balapan apa yang Lamborghini-nya bisa nyalip gitu loh. Kayak gitu. Makin lambat makin di depan, makin cepat makin di belakang. Itu balapan ala best motoring. Jadi untuk istilahnya menyamakan kemampuan. Tapi kalau di balapan-balapan lain pada umumnya, yang paling kencang adalah yang paling depan, yang punya lap time paling cepat, yang paling depan. Nah, tapi apa yang terjadi di MotoGP, entah WSBK nggak pernah nonton. Di MotoGP itu justru dibiarkan terjadi towing, dan towing ini sangat terbukti efektif untuk meningkatkan lap time, sangat efektif. Marc Marquez ini pernah bilang, maaf tapi ya penulis lupa sumbernya, bahwa towing itu bisa meningkatkan lap time tuh 0,2 detik. Angka ini sangat tinggi karena ya perbedaan posisi itu kan dalam 0,05 detik ya, 50 milisecond kalau sudah level tinggi. Jadi ya dengan makin cepat 0,2 detik itu ya sangat-sangat membantu sekali towing itu. Ya masalahnya ini loh. Karena itu, maka motor yang lambat pun bisa jadi cepat. Seperti kasus terakhir Danilo Petrucci dan ini Andrea Dovizioso. Motornya Petrucci ini lambat,
Semua orang pada tahu, manajernya tahu, Petrucci-nya sendiri tahu, Dovic-nya sendiri tahu. Dan untuk mengatasi kelemahan ini, Petrucci memilih untuk melakukan towing. Ini bikin marah Dovizioso, karena ya Dovizioso ini catatan waktunya mepet. Dan jadi nggak bisa ikut kualifikasi, ada risiko nggak bisa ikut kualifikasi. Dan karena Petrucci dompleng, towing dari belakang, catatan waktunya jadi lebih cepat daripada Dovi. Ya pastilah, orang yang towing itu pasti catatan waktunya lebih cepat. Ya jadinya Dovi nggak bisa masuk kualifikasi, Petrucci yang bisa. Dan Petrucci-nya sendiri ngaku dia nggak ngurusi Dovi, yang penting dirinya bisa cepat. Manajernya Tardosi itu juga ngomong, ya yang penting Petrucci bisa cepat, gak peduli gimana caranya. Jadi di MotoGP rupanya towing ini dianggap sesuatu yang wajar. Jadi tindakan nggak sportif memang, tapi dianggap wajar. Motor yang aslinya pelan jadi bisa cepet. Ini nggak sesuai lah dengan azas kualifikasi itu. Aneh kan? Ini istilahnya kayak balapan kedua, tapi ini tergantung sama tebel mukanya ridernya. Soalnya ya namanya orang cari kesempatan towing itu pasti kan nunggu pembalap yang lain. Jadi kayak curi-curi kesempatan gitu. Jadi ya sesuatu yang nggak fair lah. Kan jadinya motor yang lambat ada di depan, jadi menghalangi yang lain, nggak sesuai dengan azas kualifikasi. Harusnya yang kencang bisa tetap melaju kencang, ini masih harus mencoba menyalip motor-motor yang lambat. Dan pembalap yang sering melakukan ini dan menganggap wajib kalau ingin jadi juara. Jadi kalau juara itu wajib harus memanfaatkan towing, itu adalah Marc Marquez. Nah, kebetulan ya yang dilakukan Petrucci ini jadi mengingatkan penulis pada waktu Petrucci marah-marah karena ditowing sama Marc Marquez. Jadi Petrucci itu kan sempat marah tuh di awal-awal dia jadi pembalapnya Ducati resmi ya. Itu marah-marah ke Marc Marquez. Marc Marqueznya bilang ya towing itu adalah sesuatu yang wajar di MotoGP.
Jadi apa, mungkin Petrucci waktu masih di tim satelit itu nggak pernah mengalami, dan waktu masuk di tim pabrikan mengalami. Komentarnya Marquez saat itu adalah selamat datang di dunianya tim pabrikan. Jadi Marquez itu rupanya menganggap bahwa towing adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pembalap pabrikan. Ya Petrucci ini rupanya merasa mendapatkan pengalaman berharga ya. Rupanya ditanamkan betul itu. Sehingga waktu diprotes sama Dovizioso ngomong jadi nggak peduli, yang penting ia kencang, nggak peduli soal Dovi, nggak peduli soal orang lain, yang penting ia balapan itu untuk biar ia itu bisa menang. Harus memanfaatkan semua yang bisa dilakukan, dan towing itu jadi salah satu senjata. Yang melakukan towing ini banyak ya. Rossi pun melakukan, Dovi pun melakukan, Lorenzo nggak inget, tapi nggak pernah ada orang marah karena Lorenzo towing ya. Yang sering kena sasaran marah gitu ya Marc Marquez. Jadi itulah, padahal di tahun 2014 ya, seperti yang penulis tunjukkan tadi itu, sudah pernah ada wacana untuk mempertimbangkan apakah towing itu perlu dilarang. Jadi ternyata sampai sekarang towing itu nggak pernah dilarang di MotoGP ataupun di WSBK. Padahal itu yang dikomentari adalah Dorna. Di olahraga lain, di balapan motor lain, towing itu udah dilarang. Di F1 apalagi, dianggap tindakan yang licik, nggak terpuji, nggak sportif. Di balapan motor lain ya dianggap licik, nggak terpuji. Tapi di MotoGP dianggap tindakan terpuji. Ya nggak tahu ya kenapa. Tapi yang jelas tindakan nggak terpuji itu tetap dilakukan. Menanggapi sikap ini, penulis juga merasa bahwa banyak yang tindakan-tindakan di MotoGP yang dianggap yang nggak sportif tapi dibenarkan. Seperti misalnya tindakan potong kompas. Yang terkenal potong kompas itu Marc Marquez. Jadi menyalipnya agresif, memaksa pembalap lain untuk mengalah. Nah, ini sudah berkali-kali dilakukan. Pernah ya terjadi waktu Rossi itu dijatuhkan di tepi lintasan, nggak jelas apa gitu. Marc Marquez menyalip kasar-kasaran, terus Rossi itu dipotong jalurnya. Rossi selamat, tapi habis gitu Marqueznya nutupin jalan lagi. Jadi habis dipotong, dipepet kan, ngalah toh Rossi. Setelah itu depannya ada halangi juga. Marc nggak dapat hukuman waktu itu.
Terus apa, apa ya yang menghalangi lain, Rossi juga pernah sih memotong jalurnya Mark, jelas kelihatan, nggak dapat hukuman juga. Tapi waktu Rossi punya peluang juara dan Marquez itu motornya kencang, Marquez itu sengaja lambat mengganggu jalurnya Rossi, hingga apa, kemudian Marquez jatuh, Rossinya juga nggak bisa kencang. Nah ini akhirnya membuat Marc Marquez itu dibenci oleh banyak fans di dunia. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu Marc Marquez dielu-elu kan, kalau di luar negeri Marc itu dibenci fans. Andrea Dovizioso, il leader del mondiale in seconda fila vicino a Dovizioso, il numero 93 Marc Marquez. Itu walaupun menang, Marc Marquez itu jarang gembira. Soalnya apa, sama fans dibenci. Kalau kita lihat itu di forum-forum, banyak yang berharap Marc itu dikeluarkan dari MotoGP. Ya gara-garanya ya itu peristiwa di mana Marc itu lebih kencang dari Rossi, tapi memilih melambat, ganggu jalurnya Rossi dihambat biar nggak bisa juara dunia. Nah itu jadi dendam kesumatnya para fans Rossi, padahal fans Rossi kan banyak. Kalau yang orang yang baru ikutan MotoGP mungkin nggak tahu peristiwa itu. Jadi Marc masih ada penggemarnya dari kalangan yang muda-muda. Kalau yang dari yang senior kayaknya pada benci Marc semua. Nah, teknik potong kompas ini menurut penulis Marc itu terlalu ekstrim. Jadi ada kasusnya Zarco dipotong jalurnya. Kita lihat semua pembalap lain itu pada mepet ke kanan waktu mau belok ke kanan. Nah itu tiba-tiba Marc itu membelok ke kiri sehingga nutupin jalurnya Zarco kepotong jedus. Wis langsung motornya pontang-panting. Keluar lintasan, rusak lah. Bahkan Marc-nya sendiri pun nggak lepas dari kejadian itu. Motornya suspensi belakangnya langsung rusak sehingga goyang kencang, dia nggak bisa balapan lagi. Mungkin setelah itu kapok, dia jarang-jarang melakukan potong jalurnya orang lain. Tapi ya tetap saja cara menyalip Marc itu nggak sportif. Seperti di balapan terakhirnya, waktu ia ngejar dari belakang dengan tenaga motor yang sangat luar biasa. Jadi waktu di balapan terakhir itu kan Marc itu sempat keluar lintasan, kehilangan grip, terus motor dia bisa menyelamatkan diri, tapi akhirnya motor jadi keluar lintasan. Nah karena keluar lintasan itu, dia akhirnya berada di posisi paling belakang. Dekat dengan Alex Marquez. Nah, saat itu kita bisa lihat
betapa hebatnya motornya Marc Marquez. Sesuatu yang penulis herankan karena kok motornya Alex nggak sekencang itu berasa. Jadi dilihatkan bahwa dari sisi pengereman nggak begitu jauh Marc itu. Jadi kelihatan waktu ngerem ya nggak begitu menang lah. Karena memang waktu tahun ini pengereman jadi kelemahan Honda. Jadi di tahun ini itu motor Honda itu keunggulannya kan sebelumnya braking. Nah ini jadi lemah karena apa sih namanya, inersianya katanya membuat ngerem itu jadi susah. Entah konstruksi mesinnya kali ya. Yang jelas di engine braking jadi nggak unggul. Di tikungan jelas nggak unggul, bukan sesuatu yang jadi keunggulan Honda. Corner exit sama saja ya, karena masalahnya ban belakang terlalu ngegrip untuk Honda sekarang. Jadi motornya understeer, motor kok celeng. Nah, terus kapan Marc itu bisa meninggalkan lawan? Setelah corner exit. Jadi diadu akselerasi. Wah, sangat-sangat luar biasa itu. Dalam waktu satu tikungan aja, begitu Marc bisa menyalip, langsung bisa meninggalkan satu motor, 2 motor, 3 motor langsung. Jadi kalau biasanya kan ketinggalan nggak terlalu banyak. Nah ini kelihatan banget hebat sekali. Kemampuan motor Honda itu kelihatan di saat itu. Jadi di corner biasa, entry corner biasa, corner and exit biasa. Setelahnya itu, waktu udah lurus lagi itu, hebat sekali motornya Honda. Ya tentunya ini bukan soal skill ya, tapi dari kemampuan motor. Heran loh, kenapa motornya Marquez bisa gitu, motornya Alex nggak bisa gitu. Kalau Alex habis keluar lintasan ya tetap aja nggak bisa ngejar musuh, nggak bisa ninggal musuh. Tapi Marc hebat sekali. Dari situ bisa kelihatan juga bahwa cara nyalip Marc itu kasar. Ada memang saat Marc itu nyalipnya bersih di pembalap-pembalap yang kemampuannya di bawah Marc. Tapi di pembalap yang kemampuannya menyamai Marc, kelihatan bahwa Marc itu nyalipnya memotong, jadi langsung dipotong seret depannya gitu. Tapi ya mungkin sambil pertimbangan musuhnya dibuat bisa lihat. Tapi Marc itu licik, dibuat nyalip musuhnya kelihatan, memaksa musuhnya ngerem. Ya mungkin kalau untuk yang suka balapan tabrak-tabrakan mungkin seneng, hebat Marc itu. Ya kalau di F1 hal seperti itu pasti dilarang gitu. Ya karena bukan suatu tindakan terpuji lah. Tapi di MotoGP hal itu ditingkatkan. Mungkin itu ya caranya bikin MotoGP rame itu. Marc belum pernah melakukan sesuatu yang lebih berlebihan lagi, misalnya nendang musuhnya keluar lintasan gitu. Kalau pakai helm sih sudah. Dia membuat musuhnya keluar lintasan itu pakai cara legal biasanya, dipepet, diapakan. Jadi musuh-musuhnya ya takut lah. Ya mungkin lah suatu saat nanti gitu, soalnya kan sekarang ini MotoGP itu sangat mengakomodasi Marc Marquez. Nanti suatu saat pasti kita bisa lihat adegan di mana pembalap bisa menyalip sambil tendang-tendangan lah. Ya kita tunggu aja nanti, mungkin yang suka seru-seruan mungkin gitu. Karena ya kita sudah lihat bagaimana yang nggak sportif misalnya menyalip sambil potong kompas, terus ngerem mendadak sehingga musuhnya jatuh, terus yaitu waktu kualifikasi dompleng, waktu kualifikasi
jatuhkan diri sehingga ya jadi red flag itulah. Ya yang sikap-sikap nggak terpuji ini di MotoGP rupanya dibiarkan, mungkin ya biar balapan seru atau gimana. Ada mungkin penggemar yang suka, tapi kalau penulis sendiri menganggap itu nggak sportif ya. Mungkin suatu saat nanti kalau lihat gejalanya sekarang akan ada tendang-tendangan di MotoGP, tapi ya penulis nggak begitu suka itu. Ya wes namanya Dorna ya terserah mereka kan. Ya sudah begitulah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.